Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naomi Handayani Galung dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 2021 15 500 143. Di sini saya akan membahas tentang Revolusi Amerika. Apa itu Revolusi Amerika? Revolusi Amerika merupakan sebuah revolusi ideologis dan politik yang terjadi di daerah koloni Inggris, lebih tepatnya di benua Amerika bagian utara, yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi kehidupan masyarakat dunia tentang arti penting sebuah kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1976. Revolusi Amerika mempunyai dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat dunia pada saat itu, karena Revolusi Amerika merupakan suatu tonggak perjuangan umat manusia melawan penjajahan, yang dimana pada waktu itu negara yang terjajah untuk pertama kalinya berhasil menghalau negara penjajah dan mendirikan sebuah negara yang baru, bebas dan merdeka serta tidak terikat dengan negara penjajah dahulunya. Mengapa Revolusi Amerika bisa terjadi? Faktor penyebabnya adanya merkantilisme kerajaan Inggris. Merkantilisme merupakan suatu cara untuk memupuk kekayaan yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa di abad ke-15 sampai abad ke-17. Selanjutnya, monopoli perdagangan oleh Inggris. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Inggris hanya untuk menunjang merkantilisme mereka, yang menyebabkan rakyat Amerika atau wilayah koloni yang merupakan bagian dari kerajaan Inggris tidak dapat melakukan kegiatan perekonomiannya yang bebas. Mereka dipaksa harus memenuhi aturan yang diterapkan oleh Inggris untuk menunjang perekonomiannya. Selain itu, yang menjadi masalah berujung revolusi besar yang terjadi di Amerika dikarenakan beban pajak yang terlalu tinggi dan tidak disertai dengan perwakilan daerah koloni parlemen Inggris, mengakibatkan warga koloni tidak dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Raja Inggris karena di parlemen tidak terdapat wakil-wakil dari daerah koloni. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya wakil di parlemen dengan semboyan tolak pajak tanpa perwakilan. Wakil mereka di parlemen diharapkan dapat menyuarakan kepentingan mereka, terutama terkait kebijakan-kebijakan terhadap rakyat koloni. Sebelum memiliki wakil, mereka tidak akan membayar pajak. Faktor lainnya, ada berkembangnya paham liberalisme dan republikanisme. Liberalisme yang kita ketahui sudah ada setelah terjadinya Renaissance di Eropa pada abad ke-13 dan abad ke-15. Tetapi praktek nyatanya liberalisme ini terjadi di luar Eropa seperti di Amerika, yang dimana liberalisme berkembang dan menjadi penggerak untuk masyarakat Amerika agar bisa bebas dan mempunyai negara yang bebas, mandiri, dan tidak terikat dengan negara lain. Oleh sebab itu, munculnya tokoh-tokoh patriot yang menentang kebijakan Inggris. Salah satunya adalah Thomas Paine. Melalui pemikirannya yang radikal menolak kebijakan yang diterapkan Inggris karena dianggap tidak manusiawi. Yang kedua, Thomas Jefferson, salah satu tokoh yang menyusun konsep naskah deklarasi kemerdekaan Amerika. Yang ketiga, George Washington, seorang tokoh patriot yang menjadi pemimpin dalam perang revolusi kemerdekaan Amerika. Tumbuhnya rasa revolusi akibat dari merkantilisme dan monopoli perdagangan oleh Inggris. Yang pertama, daerah koloni tidak boleh menjual produk selain kepada Inggris. Yang kedua, Inggris menyediakan semua kebutuhan ekspor untuk daerah koloni. Di sini, Inggris memaksa daerah koloni untuk membeli semua kebutuhan pokok atau ekspor yang disediakan Inggris. Yang ketiga, pemungutan pajak atas barang tertentu seperti teh, wool, topi, dan barang ekspor lainnya dianggap sangat memberatkan warga koloni. Selain itu, yang keempat, konflik internal Inggris dengan beberapa koloni juga menjadi hal tumbuhnya rasa revolusi di wilayah koloni Amerika. Yang kelima, perubahan pemerintahan Inggris berdampak pada kemajuan daerah koloni. Yang keenam, kemenangan Inggris dalam perang 7 tahun. Inggris berhasil memenangkan perang tersebut dan memiliki kewenangan pada Amerika dengan semakin luasnya kekuasaan Inggris di daratan Amerika dalam penguasaan koloni. Tetapi, dampak tersebut membuat daerah koloni terkena dampak negatif. Koloni harus menanggung hutang yang terjadi akibat Inggris dan Prancis, sehingga pemungutan pajak yang tinggi dan Inggris harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kas negara yang saat itu kosong. Yang ketujuh, ada di sistem politik yang diterapkan Inggris, yaitu tidak ada perwakilan kolom dalam parlemen Inggris, membuat banyak aksi penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan Inggris. Yang kedelapan, keluarnya sejumlah undang-undang yang mengekang kebebasan rakyat koloni menjadi puncak penyebab terjadinya revolusi Amerika. Jalannya revolusi, yang pertama, pemusnahan militer dimulai. Penolakan terhadap kebijakan kerajaan Inggris yang berujung pada aksi kelompok patriot, mulai dari pemboikotan produk Inggris sampai aksi sabotase terhadap aset kerajaan. Pemerintah Inggris melakukan Interable Act tahun 1774 dan Quebec Act 1774
pasca peristiwa Tea Boston atau Boston Tea Party tahun 1773 menyebabkan kerugian pada Inggris. September tahun 1774, Kongres Kontinental yang dihadiri delegasi setiap koloni bertujuan menyamakan persepsi dan kemungkinan terjadinya perang revolusi. Setelah itu dibentuk persatuan antara negara-negara koloni yang berada di bawah kekuasaan Inggris. 19 April tahun 1775, pertempuran Lexington dan Concord mewakili konflik bersenjata 13 koloni melawan Inggris. Selanjutnya 17 Maret tahun 1776, pasukan kontinental di bawah pimpinan George Washington berhasil mengepung kota Boston dan memaksa Inggris mengakui kekuatan pasukan koloni. Menuju kemerdekaan dan persatuan, April 1776, Kongres Provinsi Carolina Utara menyatakan memilih untuk merdeka dari pemerintahan Inggris. Juni 1776, 13 koloni siap untuk kemerdekaan. New York, provinsi terakhir yang menyatakan kesiapannya. 11 Juni 1776, sebuah komite dibentuk untuk menyusun dokumen deklarasi kemerdekaan Amerika dari Inggris. 4 Juli 1776, pada Kongres Kedua Kontinental di Philadelphia, Pennsylvania, dengan suara bulat, 13 koloni mendeklarasikan kemerdekaan Amerika dan menyatakan tidak terikat lagi dengan pemerintahan Inggris. Selanjutnya, mempertahankan revolusi. Yang pertama, kembalinya Inggris pada tahun 1776 sampai 1777 tidak mengakui kemerdekaan Amerika. Yang kedua, Amerika mendapat bantuan dari Prancis dan Spanyol pada tahun 1778. Pada tahun 1781, Inggris menyerah di Yorktown, Virginia. 3 September 1783 diadakan perjanjian damai, yaitu perjanjian Paris antara Inggris dengan Amerika, dan Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Amerika. Pengaruhnya revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Revolusi Amerika memberikan pengaruh yang besar pada pergerakan kebangsaan dan perubahan sistem politik terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Yang pertama, anti-kolonialisme. Revolusi Amerika memberi contoh bagi daerah koloni lainnya bahwa mereka dapat memerdekakan negaranya dari penjajah, bahwa penjajahan pasti mendatangkan penderitaan, ketidakadilan, dan keterbelakangan, bahwa tekanan dan penderitaan tidak menjadi halangan untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Di tengah keterbatasan, rakyat koloni Amerika berhasil mengusir Inggris. Menyerahkan nasib pada nurani dan kebaikan hati penjajah musnah terjadi, rakyat terjajah sendirilah yang harus berjuang melepaskan diri. Yang kedua, republikanisme dan demokrasi. Republikanisme adalah pandangan bahwa republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republik adalah sebuah negara dengan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, bukan berdasarkan keturunan. Dalam sistem pemerintahan republik, kepala negara dipimpin oleh presiden. Hal itu sesuai akar kata republik itu sendiri, yaitu res publica, yang berarti urusan publik, mengisyaratkan bahwa negara itu ada karena adanya rakyat atau publik. Pada masa revolusi Amerika, kekuasaan raja atau ratu begitu besar. Memang ada parlemen, tetapi raja punya kekuasaan mutlak untuk mengintervensi keputusan parlemen. Alasan itulah yang membuat para pendiri bangsa Amerika memilih republik. Dalam perkembangannya kemudian, sebagian besar monarki, termasuk di Inggris, menerapkan prinsip demokrasi. Urusan pemerintahan diserahkan kepada rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan raja atau ratu hanya sebagai simbol kedaulatan negara saja, atau monarki konstitusional. Yang ketiga, hak asasi manusia. Frasa yang terdapat di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika menyebutkan bahwa semua manusia diciptakan setara. All men are created equal. Selain itu, semua manusia dianugerahi hak-hak dasar yang sama, diantaranya hak hidup, kebebasan, dan pengejar kebahagiaan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa-bangsa, hak asasi manusia mendapat tempat dan menjadi prinsip pemerintahan negara-negara demokrasi. Revolusi Amerika telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa semua bangsa dunia memiliki hak untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, tanpa memandang warna kulit, asal-usul, keturunan, dan perbedaan keyakinan dan agama, serta dilandasi sistem anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Tokoh-tokoh pergerakan dalam bab-bab pendiri bangsa kita seperti Soekarno bahkan sering mengutip kata-kata Thomas Jefferson dalam pidato-pidatonya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia mencerminkan semangat dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Revolusi Amerika. Nilai-nilai mengenai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan tercermin dalam frasa-frasa seperti kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Seruan keadilan sosial, demokrasi atau musyawarah untuk mencapai mufakat, serta penegasan tujuan-tujuan bernegara.